Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Yonkav 2 Turanggaceta Ambarawa. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Letkol Honi Havana MMDS, seperti apa nilai-nilai Pancasila saat ini diimplementasikan bagi generasi milenial, bagi generasi muda kita sekarang. Yuk kita ketemu langsung dengan Letkol Honi Havana. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Letkol Honi, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Tantangan apa ini dan yang sekarang ini sering dihadapi terutama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Betul, Mas. Jadi sebenarnya ancaman terhadap Pancasila ini sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu. Jadi sejak Pancasila disahkan sebagai dasar negara tahun 45 sampai sekarang itu selalu ada upaya-upaya untuk merongrong Pancasila. Baik itu oleh radikal kanan, kita kalau ingat dulu DITI, ya kan, maupun radikal kiri, komunis, oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, saya rasakan sampai dengan sekarang juga itu terus terjadi. Bukan hanya radikal kanan, radikal kiri juga, tapi juga ya ada isme-isme yang lain selain Pancasila, individualisme, kapitalisme, liberalisme dan sebagainya. Yang ini tentunya menjadi tantangan kita bersama untuk kita semua menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai ideologi negara. Iya, dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini kita juga menghadapi era disrupsi itu ya. Banyak informasi yang mengalir tanpa ada filter. Karena setiap orang bisa memberi informasi, bisa menerima informasi secara leluasa begitu. Di mana kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam memfilter informasi ini? Apa yang disampaikan oleh Presiden RI yang pertama, Bung Karno, yang menyatakan bahwasanya Pancasila itu benar-benar dasar yang dinamis. Dinamis itu maksudnya apa? Maksudnya Pancasila ini bisa diterapkan di setiap ruang waktu dan yang berbeda dari perjalanan bangsa Indonesia. Bisa diterapkan dulu tahun 45 pada saat kita penjajah, melawan penjajah Belanda. Kemudian waktu-waktu selanjutnya pasca perang kemerdekaan menghadapi DITI, PKI, kemudian masa pembangunan, kita lihat Pancasila ini dinamis. Termasuk sekarang sebenarnya Pancasila ini nilai-nilainya dinamis, Mas. Tergantung kitanya, bagaimana kita bisa menerjemahkan, memahami Pancasila itu sehingga bisa diamalkan sesuai dengan ruang dan waktu saat ini. Yang tadi Mas Toto sampaikan, zaman information disruption atau saya bilangnya overloaded information. Informasi yang luar biasa. Melimpah ruah. Nah, ini tentunya justru sebenarnya Pancasila inilah sebenarnya bagi saya yang menjadi obat, menjadi penawar situasi saat ini. Saya meyakini kalau masyarakat Indonesia benar-benar memegang teguh nilai-nilai Pancasila, tentu zaman yang seperti ini akan mampu kita lalui dengan selamat. Untuk Kota Semarang sendiri, dan bagaimana pemetaan situasi isme-isme tadi? Yang kemudian program apa ini yang dikembangkan oleh Kodim Semarang? Betul, baik Mas, saya baru 4 bulan di Semarang ini, tapi saya merasakan semangat yang luar biasa dari masyarakat Semarang untuk menjaga, terus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Secara umum itu, memang tentunya pasti ada celah-celah, kelemahan-kelemahan yang di situ tentunya wajib segera kita kenali, kita identifikasi sehingga nanti kita bisa merumuskan penanganan yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan itu. Memang tidak bisa dipungkiri juga tetap ada gesekan-gesekan. Untuk meredam situasi supaya gesekan kecil ini tidak kemudian menjadi terus-terus membesar begitu. Betul. Nah, kira-kira langkah yang tepat apa dan untuk Kota Semarang? Jadi yang penting yang sangat perlu tentunya identifikasi dulu. Ya kan, kita harus segera peka nih dengan situasi yang berkembang. Ya alhamdulillah kita ada grup-grup ya. Kawan-kawan ini cepat Mas memberikan kalau ada permasalahan-permasalahan gitu.
grup Forkopimda, Pak Kapolres itu sering menyampaikan ada kejadian di mana, kejadian di mana, yang akhirnya bareng-bareng nih kita selesaikan bersama nih. Pak Wali juga turun, saya di TNI-nya juga apa yang bisa kita bantu. Kita bantu. Nah itu Mas, jadi gotong royong bergerak bersama inilah. Termasuk kemarin ketika ada tanggul jebol itu tanggul jebol, Mas, tanggul jebol kita juga saling menginformasikan. Wah itu menjadi gerakan sosial bareng-bareng. Bagaimana kita bersama-sama waktu itu, karena waktu itu sudah hampir 2 hari kok belum surut. Ya karena dengan kepedulian kita merasa terpanggil, saya izin ke Pak Wali Kota, Bang Kapolres juga, sama-sama gotong royong Mas. Kita kemarin membuat tanggul darurat bareng-bareng Mas dalam waktu 6 jam. Iya, karena pagi kita udah mulai jam 5 pagi kita sudah siap di bawah jembatan pos 4 itu. Terus gerak bersama karena itu waktu surut, itu waktu terbaik untuk mengerjakan. Jam 1 siang itu udah mulai angin laut tinggi. Anginnya luar biasa kencang. Tapi untungnya tanggul udah hampir selesai. Dan sudah bisa secara efektif menahan air laut tidak masuk ke komplek pelabuhan, sehingga arus laut yang besar dalam kapasitas besar masuk ke pelabuhan itu sudah nggak ada. Tinggal waktu itu tinggal dipompa. Itu gotong royong Mas. Gotong royong. Itu loh nilai-nilai Pancasila. Nah, itu. Dinamis. Yang dibilang Pak Karno benar-benar dasar yang dinamis. Jadi kita jangan meragukan kalau Pancasila itu tinggalan zaman. Enggak, mungkin kita ya nggak paham. Gitu. Dan saya juga mendengar ada kampung Pancasila yang beberapa waktu lalu kayaknya disosialisasikan dan sepertinya menjadi lomba yang cukup menarik ini. Apa itu dari kampung Pancasila? Betul, jadi ini program yang diinisiasi atau diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, yang memang beliau sangat concern tentang bagaimana kita menjaga dan menguatkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Maka beliau perintahkan salah satu programnya adalah Kampung Pancasila, Mas. Jadi beliau melihat bahwasanya kan nilai-nilai Pancasila ini tidak cukup hanya diteorikan dalam bentuk pengetahuan, kurikulum di sekolah atau dihafal-hafal saja. Yang lebih penting adalah bagaimana Pancasila ini diamalkan. Karena itu Mas, nilai-nilai Pancasila itu kita tidak akan benar-benar memahami nilai Pancasila kalau nggak dipraktekkan. Kampung Pancasila ini TNI Angkatan Darat mengajak, mendorong masyarakat untuk menjadikan kampungnya sebagai sarana atau wahana untuk belajar praktek mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga nanti akhirnya masyarakat jadi lebih paham. Itulah Kampung Pancasila Mas. Jadi skup mikro bagi kita semua untuk praktek nilai-nilai Pancasila sehingga akhirnya kita menjadi lebih paham tentang Pancasila. Untuk Kampung Pancasila sendiri Dan, ini bisa dikatakan menjadi benteng nggak sih dalam menghadapi situasi politik yang sebentar lagi kan kita akan masuk ke tahun-tahun politik. Belajar dari periode Pilpres tahun lalu yang masyarakat ini terpolarisasi begitu. Makanya kan kita harus mengambil pembelajaran Mas. Sebagai manusia itu kan kita harus diajari belajar dari apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya di 2019 seperti itu. Makanya kita harus bertekad di 2024 ini kita harus lebih baik, lebih rukun, lebih guyup, tidak terpecah belah dan sebagainya. Menurut saya program penguatan ideologi Pancasila ini menjadi alternatif yang sangat baik untuk kita mempersiapkan masyarakat, bangsa dan negara kita menyongsong pesta politik di tahun 2024. Jangan sampai terjadi yang isu-isu yang bisa memecah belah karena mereka sebenarnya itu sudah ada panduannya adalah Pancasila. Bonusnya kita Kampung Pancasila ini kita juga berusaha menyiapkan masyarakat di Kota Semarang ini nanti supaya 2024 lebih kondusif. Oke, dan ini terakhir barangkali ada pesan bagi generasi penerus kita apa Dan yang ingin disampaikan, silahkan Dan. Jadi saya menanggapi juga peristiwa-peristiwa yang terjadi 1-2 hari ini Mas, di mana kita merasakan ada upaya untuk merongrong Pancasila, yaitu dengan adanya pawai, khilafah dan sebagainya. Jadi saya sampaikan bahwasanya siapapun, kemudian kelompok manapun yang berusaha mengganti atau merubah ideologi dan dasar negara Pancasila, mereka adalah sesungguhnya musuh negara. Wajib kita waspada, wajib kita antisipasi bersama sehingga rongrongan terhadap Pancasila ini tidak semakin besar dan kita sekali lagi sebagai sebuah bangsa
mampu menjaga ideologi yang sudah kita sepakati bersama sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Mas. Oke, terima kasih pesan-pesannya. Artinya Kampung Pancasila tidak berhenti pada sebuah kompetisi, tetapi ini harus diamalkan, dipraktekkan secara kontinu, secara terus-menerus sampai kapanpun juga, sampai generasi yang berikutnya. Karena ideologi Pancasila adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan yang pasti seperti disampaikan Letkol Honi tadi bahwa Pancasila itu selalu relevan. Kalau tidak relevan berarti kita yang belum memahami. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam Pancasila.